Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walidin Rahmat dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, jurusan Psikologi. Di mana di sini saya akan mempresentasikan atau mengenal tentang teori-teori Skinner yang akan saya bahas kali ini. Di sini saya membahas Skinner tentang aliran behaviorisme. Kita mulai dari riwayat Skinner. Jadi Skinner ini mempunyai nama asli Burrhus Frederick Skinner atau biasa disapa Skinner. Dia lahir di Susquehanna, Pennsylvania 20 Maret 1904. Dia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948 ia mengajar di Universitas Harvard sampai pada akhir hayatnya. Yang kita ketahui tentang Skinner Box atau percobaan dari Skinner. Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner Box. Kotak Skinner ini berisi dua macam komponen pokok, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Manipulandum adalah komponen dapat dimanipulasi dan gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol, batang, dan pengungkit. Dalam eksperimen ini, tadi mula-mula tikus itu mengeksplorasi peti sangkar dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding, dan sebagainya. Tingkah laku tikus yang demikian disebut dengan emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar, yakni tingkah laku yang terpancar dari organisme tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Kemudian salah satu tingkah laku tikus tersebut seperti cakaran kaki, sentuhan moncong, ini dapat menekan pengungkit. Tekanan pengungkit ini mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya. Butir makanan yang muncul merupakan reinforcement bagi tikus yang disebut dengan tingkah laku operan, yang akan terus meningkat apabila diiringi reinforcement, yaitu penguatan berupa butiran-butiran makanan ke dalam wadah makanan itu. Masuk ke operan conditioning. Skinner yakin jika kebanyakan perilaku manusia dipelajari lewat operan conditioning atau pengkondisian operan, yang kuncinya adalah penguatan segera terhadap respon. Operan conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Contoh, si Arya sangat susah jika sudah waktunya makan siang. Dia tidak mau makan sampai harus berkejar-kejaran dengan sang ibu. Maka sang ibu berjanji jika Arya dapat menghabiskan makan siangnya, ibu akan mengajaknya keliling naik kereta di mall pada malam harinya. Itu seperti positive reinforcement.
reinforcement. Menurut Fidelis, melalui tulisan berjudul Belajar menurut pendekatan behaviorisme, menjelaskan bahwa reinforcement memiliki arti suatu proses yang dijalani dengan menggunakan stimulus tertentu. Dalam eksperimen Skinner, terdapat istilah penguatan atau yang dapat disebut sebagai reinforcement, yaitu setiap kejadian meningkatkan ataupun mempertahankan kemungkinan adanya respon terhadap kemungkinan respon yang diinginkan. Ada lagi seperti penguatan positif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung seperti reward. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, contohnya seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Dan berupa perilaku senyum, itu mengangguk-anggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan atau mengacungkan jempol atau penghargaan lainnya. Penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan seperti tidak menyenangkan. Contoh, menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang seperti menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Extinction merupakan suatu cara untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan reinforcement yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Contohnya seperti ketika seseorang menekan tombol mesin minuman, maka minuman kaleng akan keluar. Suatu ketika mesinnya rusak, seseorang menekan tombol tetapi minuman tidak keluar. Ia akan menekan tombol mesin dengan lebih keras, dan bahkan lebih sering lagi minuman kaleng tetap tidak keluar, sehingga lama-kelamaan ia tidak akan menekan tombol mesin minuman tersebut. Aplikasi apa yang bisa diterapkan terhadap pembelajaran dari teori-teori Skinner ini? Seperti penggunaan teori Skinner ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas sebagai berikut. Contoh 1. Hadiah diberikan kadang-kadang jika perlu. 2. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. 3. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Keempat itu materi pelajaran digunakan sistem modul. Dan kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. 6. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan yang ketujuh, dalam proses ini pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Masih banyak lagi yang bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran di sekolah yang diterapkan kepada siswa-siswa. Teori Skinner sangat bagus untuk diterapkan ke dalam pembelajaran. Skinner ini meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena penyakit leukemianya. Walaupun dia telah meninggal, ia telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang paling terkenal sejak zaman Sigmund Freud. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang teori-teori Skinner dari riwayat hingga kematiannya.
Untuk kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dimohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.